Bab 51. Sore itu setelah mengajar di kampus, Setia dan beberapa temannya mendatangi sebuah kafe. Akhir-akhir ini Setia memang lebih sering menghabiskan waktunya bersama teman-teman lajangnya. Di rumah membuatnya jenuh. Terlebih dengan sikap Renata yang kadang membuatnya kesal. Sasi, Setia yang tengah menikmati secangkir kopi di mejanya, memicingkan matanya melihat Sasi yang tengah melayani pelanggan di sana. Setia terus memandanginya beberapa saat, masih tidak percaya jika wanita yang mengenakan seragam pelayan itu benar Sasi. Mas Setia. Sasi pun tampak terkejut melihat Setia yang berada di kafe tempatnya bekerja, namun buru-buru ia memalingkan wajahnya. Sasi mencoba kembali fokus, melakukan pekerjaannya tanpa memperdulikan kehadiran Setia. Sasi, panggil Setia, menghampiri Sasi yang baru keluar dari area pantry. Pergilah, aku sibuk, ketusnya. Sasi tunggu. Setia mencekal lengannya. Sejak kapan kamu bekerja di sini? Itu bukan urusanmu. Tentu itu urusanku. Kamu sedang mengandung anakku. Setia meninggikan suaranya. Walau mereka sudah berpisah secara agama, tapi Setia tidak bisa melihat Sasi bekerja sebagai pelayan. Ia mengkhawatirkan janin yang dikandung Sasi. Anakmu, apa kamu lupa kalau kamu lebih memilih menikah dengan Kak Rena daripada bersamaku yang sedang mengandung? Sasi menatap sengit. Tidak seperti dulu. Kini bola matanya tidak lagi meneteskan air mata jika mengingat masa pahit itu. Kamu tidak berhak untuk melarangku, atau bertanya tentangku, sambungnya, menepis tangan Setia dan berlalu pergi. Sasi kembali melanjutkan pekerjaannya. Ia segera mengantar pesanan pelanggannya. Di saat yang bersamaan, ada anak kecil yang tanpa sengaja menumpahkan air minum. Sasi yang berjalan dengan terburu-buru pun terpeleset air tersebut. Aak! Pekik Sasi saat tubuhnya tersungkur ke lantai. Sasi, Setia dan Elkan yang melihat kejadian tersebut pun berlari menghampiri Sasi, disusul para pegawai dan pelanggan lain yang juga panik. Sakit, perutku sakit sekali. Sasi mengerang seraya memegangi perutnya. Kita harus ke rumah sakit, ujar Elkan berniat segera menggendong Sasi. Biar aku saja, aku suaminya, tegas Setia, menepis tangan Elkan yang hendak menyentuh Sasi. Setia yang gitu panik dengan kandungan Sasi pun segera menggendong Sasi ke dalam mobil. Elkan, panggil Sasi dengan suara yang lemah, tolong beritahu ibuku. Pintanya menatap Elkan yang masih berdiri di dekat pintu mobil. Saat ini yang dibutuhkannya hanyalah sang ibu, bukan Setia. Baiklah, aku akan memberitahu ibumu. Elkan bergegas menuju parkiran. Ia akan langsung menjemput ibu Sasi di rumahnya, lalu membawanya ke rumah sakit. Sementara Setia segera melajukan mobil meninggalkan area kafe, menuju rumah sakit terdekat. Sakit sekali, rintih Sasi sepanjang perjalanan, yang membuat Setia semakin panik saja. Setia pun mempercepat laju kendaraannya. Setibanya di rumah sakit, Sasi segera ditangani oleh petugas medis. Sementara Elkan yang baru tiba di rumah ibu Sasi mengucap salam, seraya mengetuk pintu beberapa kali. Nak Elkan, Ibu Rini tampak bingung melihat kedatangan Elkan sore itu. Bu, ibu harus ikut saya sekarang, ujar Elkan tanpa basa-basi. Ikut kemana? Sasi tadi terpeleset saat di kafe, dan sekarang ia sudah dibawa ke rumah sakit, jelas Elkan. Apa? Tubuh Ibu Rini mendadak lemas, pikirannya langsung tertuju pada kandungan Sasi. Kita pergi sekarang ke rumah sakit. Tanpa menunggu lama, Ibu Rini segera mengambil tas di dalam kamarnya, lalu bergegas menuju rumah sakit bersama Elkan. Dengan langkah yang tergesa-gesa, Elkan dan Ibu Rini berjalan menyusuri koridor, menuju ruang IGD. Setia, gumam Ibu Rini melihat Setia yang tengah menunggu dengan gelisah di depan ruang IGD. Ibu, Setia menghampiri, segera mencium punggung tangan wanita parubaya itu. Bagaimana keadaan Sasi? Tanya Ibu Rini. Air matanya sudah terjatuh. Gitu cemas takut terjadi hal yang buruk pada kandungan Sasi. Sasi masih ditangani di dalam. Mereka pun menunggu dengan cemas.
Tak lama kemudian seorang dokter pria keluar dari ruang IGD. "Dok, bagaimana keadaan putri saya? Apa kandungnya baik-baik saja?" Ibu Rini segera menghampiri dokter tersebut, mencecarnya dengan pertanyaan. Keadaan pasien baik-baik saja, memang ia sempat merasakan nyeri. Tapi nyeri bukan karena benturan, jadi kandungnya baik-baik saja, jelas sang dokter yang membuat mereka tersenyum lega. Tapi pasien perlu dirawat. Setelah ini saya akan memindahkannya ke ruang rawat inap. "Terima kasih dok." Sasi pun segera dipindahkan ke ruang rawat inap. "Sayang, syukurlah kandunganmu tidak apa-apa," ujar Ibu Rini menghampiri Sasi yang masih terbaring lemah di ranjang. "Maaf sudah membuat ibu khawatir." "Tidak perlu minta maaf sayang," mengusap lembut pucuk kepala Sasi. Pandangan Sasi kini tertuju pada Setia dan Elkan yang masuk ke dalam ruang rawat. Suara ponsel Setia terdengar nyaring. Setia segera meraih ponselnya, melihat nama Renata yang berusaha menghubunginya beberapa kali. Setia pun keluar dari ruangan. "Halo Mas, kamu di mana?" tanyanya dengan nada cemas. "Sudah sangat sore tapi Setia belum juga pulang." "Aku sedang di rumah sakit." "Di rumah sakit? Siapa yang sakit Mas?" "Sasi." "Sasi, ya. Tadi Sasi terpeleset di kafe tempatnya bekerja, jadi aku membawanya ke rumah sakit. Sekarang keadaan Sasi sudah membaikkan. Ada ibu kan di sana. Sekarang kamu pulang Mas." "Tidak, aku ingin menemani Sasi di rumah sakit malam ini, memastikan kandungnya baik-baik saja." "Tapi Mas," Setia menutup teleponnya, sebelum Renata melanjutkan ucapannya. "Mas," teriak Renata, kesal. "Renata, ada apa?" Ibu Dewi menghampiri Renata di ruang keluarga yang tampak kesal setelah menerima telepon. "Mas Setia mah." "Setia kenapa?" menatap bingung Renata. "Mas Setia mengatakan jika Sasi tadi terpeleset di kafe, dan sekarang Mas Setia mau menemaninya di rumah sakit." "Sasi terpeleset? Lalu bagaimana keadaannya sekarang?" Ibu Dewi pun panik. "Keadaan Sasi tidak apa-apa, aku harus menyusul Mas Setia." "Renata, tunggu." Ibu Dewi menahan Renata yang hendak beranjak pergi. "Kamu tidak usah menyusul Setia, biarkan Setia menemani Sasi malam ini. Mungkin ia juga khawatir pada janin Sasi." Ibu Dewi memberi pengertian. "Keadaan Sasi tidak apa-apa mah, aku harus menyusulnya." "Tapi Renata, ini sudah hampir gelap." "Tidak apa-apa mah, aku hanya akan menyusul Mas Setia." Renata segera menuju kamarnya, mengambil tasnya di sana. Tanpa menghiraukan Ibu Dewi yang melarangnya untuk pergi, Renata tetap nekat keluar dari rumah. Dengan menaiki taksi ia segera menuju rumah sakit. "Setia, lebih baik kamu pulang saja, biar Sasi ibu yang jaga," ujar Ibu Rini melihat Setia yang kembali masuk ke dalam ruangan. "Tidak apa-apa, aku akan pulang jika sudah memastikan kandungan Sasi baik-baik saja." Mendengar hal itu, Sasi hanya memalingkan wajahnya dari Setia. Perhatiannya kini sudah tidak berarti lagi bagi Sasi. Rasa benci pada Setia tetap tertanam di hatinya. "Mas Setia," ujar seorang wanita seraya membuka pintu ruangan yang tertutup. Pandangan semuanya langsung tertuju ke arah pintu. "Renata."